Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom, selamat pagi kawan-kawan, saudara seiman yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita sekali lagi pada pagi ini karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita. Dimanapun Anda berada pada saat ini, marilah kita sebagai satu keluarga Kristus datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita, berdoa dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Sebab doa adalah penghubung kita kepada Tuhan. Doa kita adalah cara kita berhubung dengan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, yang kami kenal dengan putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah memanggil kami sekali lagi untuk sama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami pasti dan kami percaya kuasa-Mu berada bersama-sama dengan kami, dan kuasa mujizat-Mu di tengah kami ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan, kami menyerahkan semua pribadi yang datang kepadamu pada pagi ini, supaya Engkau akan terus memperkuatkan kami menghadapi dunia yang tidak pasti sekarang ini ya Bapa. Haleluya ya Tuhan, Engkau akan terus bertakhta di atas segala pujian dan penyembahan kami pada pagi ini ya Tuhan. Segala apa yang kami nikmati, Engkaulah puncak segala-galanya bagi kami Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya saudara. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Sebab tanpa kuasa Tuhan kita tidak ada sampai saat ini. Mari kita memberitahu kepada Tuhan kita bahwa Dialah puncak segala-galanya dalam kehidupan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oh, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oh, oh. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, tetapi bebaskanlah kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oh Tuhan, Kaulah yang termulia. Haleluya Bapa. Bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau rindu melihat bangsa ini datang kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan
keranjangan-Mu yang mulia. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya ya Tuhan. Baik, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita tahu hari ini adalah hari Minggu, seluruh umat Tuhan beribadah dan menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan kuasa, Allah yang telah memimpin dan menyertai umat-Mu, sekalipun kami diizinkan untuk melewati keadaan yang seakan-akan menjadi kesukaran bagi kami, namun kami percaya Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi saya
bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang saya bawa kepada kita dengan satu tema yang telah disediakan untuk seluruh gereja Tuhan. Di BM Sarawak pada tahun ini, yaitu gereja yang berdoa dan meneroka. Ini merupakan tema BM Sarawak sepanjang tahun 2021. Dengan itu mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan membaca seluruh pasal ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Namun saya hanya membaca beberapa ayat daripada pasal ini, yaitu dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20 berkata demikian. Dan seluruh jemaat Tuhan boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Saya hanya membaca ayat 17 yang berkata demikian. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pergunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat yang ke-23 berkata begini. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ke tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 25. Sesudah lewat 40 hari, perhatikan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dengan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami telah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, memang katanya negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yabus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb
mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah BEM dimulai dengan doa, dibungkusi oleh Injil, sehingga berimpak lokal dan regional. Dan kita melihat bermulanya 3 perintis Australia dengan panggilan khusus menuju satu destinasi, suku dan budaya yang terasing. Namun modus operandi, cara pelayanan mereka didasari dengan iman dan juga kepekaan kepada lingkungan. Meninjau, memperhatikan, melihat potensi-potensi yang boleh mereka memulakan pelayanan-pelayanan mereka. Dan inilah semangat para misionari sebagai perintis awal BEM satu ketika dulu. Meneroka dengan penuh kepastian. Dan kegemilangan pertumbuhan BEM ataupun SIB selama 92 tahun, semuanya adalah rencana, inisiatif Allah secara mutlak. Dan kita patut bersyukur, karena itulah keindahan, itulah era ataupun zaman kegemilangan pertumbuhan BEM sampai tahun yang lalu ataupun termasuk tahun ini. Namun tantangan gereja bermula lebih intens lagi apabila sampai bulan Mac 2020 terjadilah satu fenomena global, pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia ini dan melahirkan yang disebut dengan norma baru. Dan tahun ini BEM bermula dengan satu tema, gereja yang berdoa dan meneroka. Mari kita lihat definisi istilah daripada tema kita. Doa, sesuatu yang biasa, yang kita faham, yang selalu dikhotbahkan. Namun doa ini merupakan bahagian daripada ritual ibadah orang Yahudi ataupun orang Israel pada zaman dahulu, dan juga menjadi amalan orang percaya. Sehingga setiap orang punya definisi doa mereka masing-masing. Yang kedua yaitu meneroka.
Meneroka maknanya dalam bahasa Inggris pasti kita tahu exploring. Ini yang selalu dikatakan oleh Pak Presiden kita tentang meneroka. Tahun depan katanya tahun lalu dan tahun ini disebut dengan meneroka. Gereja harus berdoa dan meneroka. Dan menjadi suatu persoalan. Bagaimana gereja meneroka? Apa yang diteroka? Inilah tema kita pada tahun ini. Yang istilah meneroka itu sinonim dengan meninjau, memantau, mengawasi, mengintip, meneliti, merintis, menjalani, ataupun memeriksa, ataupun membuka. Jadi contoh definisinya adalah seperti membuka satu kawasan baru, ataupun memeriksa sesuatu yang belum pasti. Dan inilah kerja meneroka. Mari kita lihat dua yang saya sebut dengan dua akronim ini. Arti berdoa. Pasti setiap orang mempunyai definisi yang dinamis. Namun saya membawa kita dengan beberapa arti ataupun mendekati pemikiran kepada doa. Doa itu merupakan satu alat komunikasi. Kita orang percaya, orang Kristen, umat kepada Allah, kepada Tuhan. Dan juga ada yang juga mengatakan doa itu adalah nafas rohani. Sehingga pengkhotbah katakan, kalau kamu coba menahan diri untuk tidak bernafas, pasti kita akan mati. Itu juga samanya dengan orang Kristen. Tanpa kita berdoa, kita akan mati secara rohani. Karena itulah doa itu sangat penting. Dan waktu kita berdoa, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi doa itu adalah kewajiban setiap orang Kristen, ataupun kewajiban setiap orang percaya. Dalam konteks BM, kewajiban setiap umat ataupun setiap anggota BM untuk mulai berdoa. Lebih intens lagi pada tahun ini. Kita lihat meneroka. Meneroka artinya memantau kemungkinan pendekatan pelayanan baru. Ataupun suatu keyakinan kita. Yang saya katakan di sini, saya sangat optimis keberkesanan pelayanan gereja di norma baru. Sekalipun ini sesuatu yang kita tidak dan belum pernah lakukan. Kaedah-kaedah baru, kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan, potensi-potensi untuk boleh menerobos ke suatu pelayanan yang baru di era yang baru ini yang disebut dengan new normal ini ataupun norma baru. Dan inilah yang dilaksanakan oleh pengintai-pengintai, sehingga walaupun mereka tidak tahu di mana tempat itu dan mereka hanya mengikuti arahan, mereka belum pernah ke Kanaan, belum pernah pergi ke tempat itu, mereka pergi dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka membawa sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan hanya memotong setandan buah anggur, 2 orang terpaksa memikul. Tetapi kalau orang yang tidak tahu pokok anggur dan buah anggur, datanglah ke Metsmiri. Ada anggur yang ditanam tapi buahnya kecil-kecil, masam lagi. Tetapi mereka, waktu mereka pergi dan pulang membawa setandan buah anggur dengan beberapa buah delima, dan mereka membuat laporan saudara. Nah, secara ringkas kita coba melihat latar belakang kitab Bilangan. Penulisnya adalah Musa. Kitab yang keempat dalam kelima kitab yang ditulis oleh Musa. Dan
menggambarkan keadaan orang Israel pada waktu mereka berada di padang gurun Sinai, di mana Tuhan memberi hukum, peraturan-peraturan tentang kekudusan hidup umat. Isi kitab mereka ataupun isi kitab ini, bilangan ini dalam bahasa Ibrani Yunani adalah aritomai, ataupun dalam bahasa Latin nomari. Mungkin dalam bahasa Malaysia bilangan, kitab bilangan ini. Dan artinya dalam bahasa Ibrani adalah di padang gurun ataupun di gurun. Artinya kitab ini menceritakan bagaimana keadaan umat Israel waktu mereka berada di padang gurun Sinai. Dan ini menunjukkan kisah perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Tujuan penulisan ini adalah kepada umat Israel untuk menegur kehidupan mereka supaya menurut kehendak Allah. Dan juga memberitahu bagaimana tanggung jawab orang-orang Lewi dalam seluruh kitab bilangan ini, menggambarkan tentang tanggung jawab orang Lewi untuk menolong para imam yang sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan juga mengetahui orang yang dipilih memimpin mereka ke tanah Kanaan, ataupun meyakini, memastikan dan mempercayai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat latar belakang teks ini, sedikit daripada latar belakang ini, di mana pada masa itu mereka berada di Kades Barnea. Perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan sampai mereka berada di satu tempat yang disebut dengan Kades Barnea. Hanya di perbatasan memasuki tanah Kanaan. Jadi di sanalah Musa menyuruh ke-12 pengintai untuk menyeberang, untuk menaiki gunung dan memantau tanah Kanaan. Hanya dalam perjalanan yang singkat. Jadi waktu mereka memantau selama 40 hari. Mereka pergi dan kemudian mereka kembali. Itulah yang saya sebut dengan mereka membuat satu analisa yang disebut dengan analisis SWOT pengintaian. Saya gunakan istilah itu. Dan dijelaskan dalam pembacaan kita tadi dari ayat 17. Musa memberitahu kepada mereka sangat spesifik kemana dan di mana perjalanan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai. Melihat tempat itu, orangnya bagaimana, kota mereka berkubukah ataupun tidak, orangnya besarkah, orangnya kuatkah, bagaimana keadaan tanah itu. Sudah diarahkan oleh Musa dengan begitu teliti. Dan mereka pergi. Fokus pengintaian mereka. Dan dengan harapan supaya mereka kembali untuk membawa mesej yang sangat indah, sangat meyakinkan saudara. Namun kita lihat hasil daripada pengintaian. Ke-12 orang, mari kita lihat. Ke-12 orang itu memberi laporan tentang keindahan tanah Kanaan. Mereka katakan bahwa tanah Kanaan itu katanya adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi di antara 12 pengintai, 8 pengintai memberi laporan yang sangat-sangat negatif dan dengan menjatuhkan semangat orang Israel untuk menyeberang dan menawan Kanaan. Mereka memberi laporan bahwa kita tidak boleh masuk ke sana karena mereka ini adalah orang-orang yang kuat. Mereka ini adalah orang yang besar, raksasa, orang enak, dan kita tidak boleh melawan mereka. Dan juga kata mereka, orang di sana itu adalah orang yang memakan manusia. Dan waktu kami berdiri, kami kelihatan terlalu kecil dibanding dengan mereka yang raksasa itu.
Ini laporan daripada ke-8 pengintai ini. Ke-10 pengintai ini. Namun 2 daripada 12 pengintai ini mengatakan, tidak. Tuhan telah memberi tempat itu untuk kita. Diami. Nah, apa artinya di sini saudara? Mereka sudah berada di Kades Barnea dan hanya mengklaim tempat itu. Tetapi kesempatan itu tidak mereka gunakan, memanfaatkan dengan baik. Akibatnya, semangat umat untuk menawan, untuk memasuki tanah Kanaan diruntuhkan, lemah. Mereka hilang kesempatan itu saudara. Karena itu mereka umat Israel mulai memberontak kepada Musa. Dan mereka bertindak sendiri. Dalam ayat yang seterusnya pasal 14 ayat 39 dan sampai 45. Mereka memberontak terhadap pemimpin. Mereka mulai memberontak terhadap Tuhan. Akibat daripada semua laporan ini, akibat daripada cara mereka melihat daripada kacamata manusia, mereka terpaksa diputar balik oleh Tuhan untuk masuk lagi ke padang gurun dan mengakibatkan mereka melanjutkan pengembaraan mereka selama 40 tahun. Mereka telah hilang kesempatan yang Tuhan telah beri kepada mereka. Nah, kita lihat sedikit daripada penjelasan teks ini. Kita melihat Kanaan itu simbolik daripada berakhirnya pengembaraan mereka. Sebenarnya di Kades Barnea ini akan mengakhiri pengembaraan mereka. Tetapi karena manusia melihat ataupun pengintai melihat bahwa orang di sana tidak dapat mereka kalahkan, akhirnya mereka terpaksa meneruskan pengembaraan. Yang sesungguhnya Kanaan itu sebagai akhir daripada destinasi mereka. Dan tempat yang seharusnya mereka tujui. Mereka telah melewati tentangan-tentangan besar. Laut Tebrau mereka sudah seberangi. Musuh-musuh mereka sudah atasi. Mereka melihat mukjizat penyertaan Tuhan. Siang hari mereka dilindungi oleh awan. Malam hari mereka berjalan disertai dengan api daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka dengan makanan mana dan juga dengan burung puyuh. Semua apa itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi di Kades Barnea mereka melupakan Tuhan yang telah memimpin mereka. Ini juga merupakan sesuatu yang kita perlu perhatikan. Bagaimana Tuhan telah memimpin BEM ini sejak bermulanya kedatangan misionari dan berkembangnya gereja kita BEM ataupun SIB ini sampai pada masa ini. Dan kita dicobai dengan tentangan-tentangan yang seperti ini. Di manakah posisi kita sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita berada di posisi ke-10 pengintai ini? Ataupun berada di posisi ke-12 pengintai, yaitu siapa ini? Yosua dan temannya. Namun saudara, kita melihat bagaimana BEM dipimpin oleh Tuhan. Para misionari berjalan, bertindak, melangkah dengan iman, bukan dengan kekuatan mereka, menuju ke tempat, kepada suku bangsa yang Tuhan sudah arahkan kepada mereka. Dan mereka telah menjalaninya, dan BEM telah berkembang sampai hari ini.
Mereka mendasarkan satu fondasi yang kuat, yaitu iman, doa, dan firman, menghasilkan penerobosan baru di dalam pelayanan. Dari satu suku ke satu suku, dari lembah ke satu sungai, dan dari gunung ke gunung ganang. Mereka, para misioneri kita, menerokai pelayanan-pelayanan baru pada masa itu. Mereka memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Melangkah dengan iman membuka dinamika potensi pelayanan yang baru. Dan mereka lihat setiap kesempatan itu adalah ladang pelayanan. Nah, inilah yang sedang dihadapi oleh BEM. Inilah yang sedang dihadapi oleh gereja kita pada tahun ini. Sehingga kita dibawa ke suatu era yang disebut dengan norma baru. Dan kita dibawa tahun ini untuk meneroka. Dan kita lihat apa implikasi teks ini kepada kita setiap pribadi saudara. Gereja yang berdoa dan meneroka, dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 33, dan juga Amsal pasal yang ke-16 ayat 3. Itu berbicara tentang gereja kita BEM pada tahun ini. Yang saya katakan simbolik daripada tren gereja BEM pada tahun ini 2021. Kita akan bergerak, gereja akan terus maju, pelayanan gereja akan terus berjalan, dan kita akan melangkah dengan iman, bukan dengan kekuatan, dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk pelayanan. Dan itulah yang disebut dengan pelayanan di norma baru ini. Saudara, saya merasa tahun lalu merupakan satu cabaran bagi gereja kita semua. Apabila kita diharuskan untuk lockdown semua. Dan dalam keadaan lockdown itu kita dalam keadaan dilema. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Dan diberi batasan umur yang harus berkumpul, yang boleh berdoa, yang boleh datang ke gereja. Begitu juga cabaran yang dihadapi oleh seminari kita. Selama 5 bulan seminari kita ditutup. Dan kita mulai explore. Apa kaedah-kaedah baru yang harus dan boleh digunakan untuk menjalankan seminari-seminari kita. Sehingga kita coba meneroka dengan satu istilah yang asing bagi kami pada masa itu tahun lalu. Dengan cara belajar online dan blended learning. Dan itulah yang saya coba kaji. Apa artinya online learning? Apa artinya dengan blended learning? Kita tidak tahu apa yang artinya Zoom, dan tidak tahu apa artinya Google Meet dan sebagainya. Tidak tahu. Dan apabila kita berhadapan dengan itu, kita mulai explore. Dan tahun ini juga seakan-akannya kita telah melewati suatu cabaran. Gereja tidak berdiam, gereja tidak stagnan, gereja tidak tidak dibatasi, tetapi dengan cara yang seperti ini. Message firman Tuhan terus disampaikan kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan melalui kaedah yang seperti ini. Mungkin kita tidak diizinkan untuk bersama dalam ibadah seperti biasa, tetapi melalui kaidah ini, firman Tuhan ini akan tetap disampaikan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah kita, di manapun kita berada, keluarga kita, masih kita adakan ibadah bersama. Dan itulah sebabnya tahun ini merupakan satu cabaran baru bagi gereja kita BEM. Banyak pastor-pastor dan pemimpin-pemimpin gereja daerah bertanya awal tahun ini, apa yang harus dikotbahkan dengan tema ini? Apa yang harus disampaikan dengan tema ini? Akhirnya puji Tuhan, minggu
ini saya disuruhkan untuk khotbah yang sama kepada semua ketua daerah ataupun pengurusi daerah BM. Dan setelah itu baru kita BM Pelita khotbah yang sama saya khotbahkan. Jadi plan strategik BM ataupun satu perencanaan berfasa serta dinamis yang kita lihat di bawah visi 2020 dulu, dan mulai tahun ini di bawah visi BM 2035, 15 tahun ke depan ini perencanaan BM Sarawak. Dengan itu kita lihat visi 2020 yang lalu adalah gereja untuk setiap suku dan Injil untuk setiap orang. Di bawah 5 fasa ataupun 5 panggal. Dalam satu fasa, satu panggal dibagi kepada 3 tahun. Dan setiap tahun diberi khotbah, diberi tema-tema dan dikhotbahkan dengan harapan setiap daerah, setiap gereja akan mengikuti tema untuk mengarah kepada visi 2020 ini. Dan tahun ini bermulalah satu visi yang baru, yaitu visi 2035. Dibagi kepada 3 panggal, dan bermula tahun ini adalah tahun pertama untuk panggal pertama. Dan Tuhan izinkan kita masuk ke norma baru, yang saya katakan BM di era norma baru. Seakan-akan istilah ini asing, tetapi waktu saya mencermati norma baru, new normal, sebenarnya ini baru tetapi hal yang biasa, yang normal. Dan waktu kita sedikit ternyata seakan-akannya Tuhan mau membawa BM ini kembali kepada back to basic. BM ini harus dibawa kembali lagi kepada bagaimana Tuhan memulakan BM pada 93 tahun yang lalu. Apa yang dibuat oleh misioneri 93 tahun yang lalu? Mereka hanya mengajar orang yang baru mau terima Injil dengan cara berdoa dan pergi bersaksi. Dan kita telah melewati 93 tahun. Apakah semangat doa dan semangat memberitakan Injil itu masih ada pada setiap individu kita? Dan inilah yang Tuhan seakan-akan memperingatkan BM, memperingatkan SIB. Kembali back to the basic, bagaimana Tuhan telah memulakan BM ini dulu. Jadilah orang yang sederhana, berdoa dan bersaksi, memberitakan Injil. Berdoa dan meneroka. Itulah tema kita. Pertanyaan dia, apa yang diterokai waktu BM berada di norma baru ini? Apa yang harus kita teroka? Ataupun bagaimana pelayanan kita? Sedangkan kita berhadapan dengan yang disebut dengan pandemi COVID-19. Seakan-akan tema kita dengan situasi yang sedang kita hadapi ini bertentangan, kontradiksi. Tetapi apa pertanyaan dia, apakah Tuhan salah? Dengan kita mempunyai tema meneroka dan gereja berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Ternyata Tuhan mau supaya gerejanya merekonstruksi landscape pelayanan BM secara baru di norma baru ini. Satu yang saya perhatikan, gereja harus masuk kepada satu transisi dari pendekatan tradisional ke digital. Ini suatu yang baru.
Jadi bagi kita bagi kita yang sudah berumur ataupun senior, ada banyak yang tidak begitu tidak begitu bersahabat dengan istilah digital. Dan inilah yang seakan-akan Tuhan mau membawa BM ke satu pelayanan yang baru, bukan konsep tradisional yang dulu itu. Ataupun kita pergi menginjili, pergi ke kampung, kita pergi beramai-ramai lagi, kita ibadah kebaktian beramai-ramai lagi. Tetapi dengan satu kaedah yang seperti ini. Fokus penerobohan BM, pelayanan BM di tahun 2021. Satu kaedah pemuridan digital. Ini sangat penting. Bagaimana penginjilan dan misi secara digital, online, di dalam dan di luar negara, bagaimana? Kalau kita menjadi misionari sekarang susah, semua negara tertutup. Kalau kita mau menginjil di pendalaman, di rumah-rumah panjang sekarang kita diusir karena ada SOP. Kalau kita beribadah tidak dapat karena kita dibatasi dengan satu peraturan negara dengan SOP. Tapi satu penerobosan yang baru seperti hari ini, saudara. Tuhan membuka satu tren yang baru yang sedang kita explore. Baru-baru ini, 2 hari, 3 hari yang lalu, ada jemaat kita telepon saya dan katakan, "Pastor, ada yang mengganggu di rumah kami. Bolehkah kamu datang untuk mendoakan?" Sedangkan kita dibatasi untuk tidak pergi, dibatasi untuk tidak bergerak ke rumah dan ke rumah. Kebetulan kawasan-kawasan itu adalah kawasan yang baru-baru disiarkan jangkitan virus ini. Namun beberapa fase kita gunakan yang belum pernah kita dengar dulu, buat pelayanan deliverance online. Ini aneh kan? Mendoakan doa pelepasan online. Kita di sini dan mereka di sana, kita berdoa dan Tuhan bekerja. Ini adalah satu kaedah yang baru. Dan disitulah iman itu bekerja, saudara. Disitulah iman itu berfungsi. Disitulah kenyataan bukan Tuhan mau menonjolkan siapa saya sebagai pengkhotbah yang terkenal contoh, terkenal membuat pelayanan deliverance. Akhirnya kreditnya kepada saya. Tidak. Tetapi disinilah waktunya kita berdoa dan beriman, Tuhan bekerja, melepaskan. Ini suatu kaedah yang baru. Dan pelayanan digital ini sangat bersahabat dengan yang disebut dengan era generasi milenial. Ternyata Bapak, Ibu dan Saudara, disinilah peranan generasi milenial perlu bangkit untuk menggerakkan gereja BM di norma baru ini. Disinilah peranan generasi digital, generasi milenial ini berfungsi untuk menggerakkan pemberitaan Injil dengan talent, dengan kepekaran yang ada pada mereka. Kalau saya mengajar online, Zoom, dan termasuk saya buat PowerPoint ini, ada yang saya tidak tahu, kemudian saya panggil anak saya. Beberapa jam saya siapkan khotbah dan menggunakan PowerPoint ini. Ada hal yang saya tidak tahu, saya panggil dan dia hanya dalam waktu sekejap saja sudah dia selesai. Saya kata, inilah zaman kamu ini. Dan saudara, anak muda, inilah zaman kamu. Inilah zaman waktu Tuhan mau pakai kamu untuk menggerakkan gereja, untuk menggerakkan pemberitaan Injil. Ataupun ini satu zaman di mana suatu movement gerakan baru di kalangan generasi milenial ini, generasi anak muda ini, untuk membawa berita baik,
melalui kaedah yang seperti ini. Baik melalui khotbah, penginjilan, pemuridan, doa, pengajaran, dan sebagainya. Dan saya percaya, ibu bapa, untuk kami yang agak senior, inilah masanya kami mulai merendahkan diri dan menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, dan izinkan Tuhan bekerja di kalangan anak-anak muda sebagai penggerak pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja-gereja Tuhan pada akhir-akhir zaman ini. Meneroka bukan soal bersifat eksperimen. Meneroka seakan-akannya kita katakan coba eksperimen sesuatu. Tidak. Tetapi meneroka ini adalah suatu kesungguhan, keyakinan melalui doa. Dan berdoa bergerak dalam kehendaknya Tuhan. Melayani dengan pimpinan Tuhan. Dan yang saya jelaskan di sini, realignment dengan tujuan asal Tuhan untuk BEM. Kembali sesuaikan semula. Di mana kita sudah berjalan terlalu jauh daripada tujuan Tuhan untuk BEM. Di mana kita sudah bergerak terlalu terlalu melenceng daripada tujuan Tuhan untuk BEM. Di sinilah, tahun inilah Tuhan seakan-akan memperingatkan kita kembali, realign lagi dengan tujuan kehendak Tuhan untuk BEM Sarawak. Melatih, mendelegasi dan mementorkan generasi milenial, inilah fokus gereja. Dan kita lihat secara cepat perkembangan gereja BEM sejak tahun 1928 sampai 2020. Gereja-gereja sudah dibangun. Tempat-tempat BEM di negeri Sarawak sudah dijangkau. Dari Lawas sampai ke Baram, sampai ke Belaga, dan sampai ke Sibu, dan sampai ke Kuching. Gereja ditubuhkan. Kawasan dibuka. Penginjil-penginjil kita ditempatkan. Dan apakah kita berhenti di sini, saudara? Tuhan masih ada tujuan untuk kita. Kita lihat kira-kira pemikiran kita. Bagaimana keadaan BEM di norma baru ini? Satu gambaran yang saya buat. BEM di norma baru bukan berorientasi kepada monumen. Seakan-akannya akhir-akhir ini BEM terlalu bersaing untuk membangun gereja. Seakan-akan kita di mana pun di dalam BEM sekarang persaingan, kerinduan gereja untuk membangun gereja-gereja baru dengan harga nilai yang begitu besar. Dan perencanaan untuk membangun gereja yang begitu megah. BEM di norma baru bukan berorientasi kepada monumen ataupun gereja, membangun gereja yang besar, tetapi meneroka. Apa yang diterokai? Meneroka cara-cara dalam penginjilan secara baru. Meneroka cara pemuridan, penginjilan secara pribadi dan memuridkan. Apa kaedah-kaedah yang perlu kita cari, yang perlu kita terokai? Dalam pelayanan misi, di sini masa kita yang saya sebut partnership in mission. Dan juga gereja tanpa dinding. Disinilah pada tahun inilah kita mulai mengubah paradigma berpikir kita tentang gereja. Marilah kita berbicara tentang gereja yang tanpa dinding.
Kalau kita katakan dulu gereja saya, gereja BM, gereja SIB, kita coba mengasingkan kita daripada denominasi yang lain. Tetapi sekarang saudara, saya sangat kagum dengan pertemuan doa PU, Prayer United 2 minggu yang lalu. Seluruh denominasi, seluruh gereja-gereja di seluruh Malaysia berdoa bersama. Hampir 500 orang bersama. Dan mulai pada masa itu gereja BM adakan setiap hari Isnin malam doa bersama. Minggu yang lalu seramai kurang lebih 50 orang berdoa bersama. Ini yang saya sebut dengan gereja tanpa dinding. Bukan hanya berfokus kepada keluarga kita, tetapi juga berfokus kepada saudara kita. Berfokus kepada neighbor kita. Berfokus kepada cousin kita. Saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Dan inilah peranan yang saya sebut dengan peranan kita sebagai digital generasi ataupun generasi digital. Cara dia bagaimana? Saya gunakan istilah sinergisme dan partnership. Di bawah satu istilah kingdom mindset. Harus kita kembali kepada konsep kingdom mindset kita. Dan juga fokus pelayanan kita itu seperti dalam Matius pasal 28 ayat 19. Kepada segala bangsa. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu sampai berkesudahan alam. Dan inilah peranan BM. Inilah peranan gereja kita. Inilah peranan pelayanan Pelita, BM Pelita Bahasa Malaysia. Setiap individu, setiap kita mulai memenangkan jiwa bagi Kristus. Gunakan satu mentality kingdom mindset ini. Dan saudara, satu pertanyaan. Bersediakah saudara? Bersediakah gereja Tuhan berkorban? Mengorbankan masa kita, mengorbankan dana kita, mengorbankan waktu kita untuk mulai berdoa untuk jiwa-jiwa baru. Sekalipun kira-kira ini adalah satu masa yang sangat kritikal. Kita dihadiri dengan berbagai macam laporan-laporan sekarang. Dengan keadaan yang agak sukar. Ada yang berbicara tentang tentang virus COVID-19 ini. Ada yang berbicara tentang vaksinasi. Bolehkah tidak orang Kristen? Dan juga melibatkan tentang akhir zaman, melibatkan tentang antikristus dan sebagainya. Seakan-akannya era ini, masa ini, tahun ini, kita sedang berhadapan dengan cabaran-cabaran yang seperti ini. Apakah kita bersedia mengambil waktu untuk mulai berdoa dan mencari kehendak Tuhan dan melangkah dalam kehendak Tuhan dan memulakan pendekatan-pendekatan yang baru? Dan satu istilah yang terakhir saya katakan, membudayakan satu tren baru dalam pelayanan di norma baru ini. Inilah yang perlu kita adakan, mulai berdoa. Mengadakan jaringan doa kita. Dan menemukan kemungkinan-kemungkinan kita boleh meneruskan dan mengadakan pelayanan-pelayanan secara baru di era norma baru ini.
dan kesimpulan saudara. Tahun 2021 merupakan tahun berdoa dan meroka dalam pelayanan. Mengokohkan altar doa keluarga dan gereja. Menciptakan peluang pelayanan dengan modus ataupun cara baru, baik itu melalui digital dan tradisional. Dan suatu yang terakhir, tidak akan mengurangkan kualiti pelayanan yang akan membawa dampak kepada transformasi bangsa. Inilah yang kita doakan. Inilah yang kita harapkan. BM menuju kepada satu pelayanan penerobosan tahun ini. Gereja kita BM Pelita akan menuju satu norma baru, satu cara baru dalam pelayanan kita. Karena Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya dapat kongsi kepada kita pada pagi hari ini. Dengan harapan dan doa kita supaya gereja kita searah kepada pelayanan bersama seluruh gereja BM Sarawak pada tahun ini di bawah tema gereja yang berdoa dan meneroka. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami boleh diarah kepada tujuan Tuhan yang di bawah dasar firman-Mu untuk memimpin gereja BM Sarawak pada tahun ini di bawah tema gereja yang berdoa dan meneroka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di seberang sana. Kami tidak tahu apa pelayanan yang baru yang Tuhan ingin kami kerjakan. Namun satu hal yang pasti, kami beriman, kami percaya kepada Tuhan yang telah memulai dan memimpin BM ini. Dan menyertai gerejamu, BM Pelita ini dan seluruh jemaat Tuhan untuk melangkah bersama dalam iman, doa dan keyakinan firman Tuhan yang meneguhkan kami untuk melayani bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita mendengar beberapa pengumuman sebentar. Dipersilakan. Pejabat gereja akan dibuka pada hari Selasa ke Jumaat dari 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja akan ditangguh buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Selamat Hari Jadi. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Februari ini. Kami berdoa agar Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Terima kasih sekali lagi kepada jemaat Tuhan semua karena dapat bersama dengan kita dalam ibadah ini. Dan
Kita harap supaya saudara semua kita dapat berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih.